ada 4 manfaat dahsyat dari zikir. Zikrullah, satu, alamul iman. Zikir kepada Allah itu tanda iman, bukan ilmu tapi alam, bendera. Kedua, bara'atun minan nifaq, menyelamatkan kita dari kemunafikan. Tiga, hisnun minasyaitan. Dan 4, membentengi diri dari setan. Setan itu artinya, kalau dalam bahasa orang-orang pesantren, hadsul mudof, ada mudof yang dibuang. Jadi bisa min wasawisi syaitan atau min hamazati syaitan, dari gangguan setan atau dari bisikan setan. Maksud dari gangguan bisa saja termasuk dari guna-guna, dari kejahatan orang-orang yang meng-hire setan. Dan terakhir, hirzun minan nar, terbentengi diri dari siksa api neraka. 4 ini mudah-mudahan kita bisa bahas pada malam ini. Kalau nanti nggak cukup, ya di lain waktu kita sambung. Kalau udah pada ngantuk, kita cepet ngopi-ngopi. Kalau udah pada ngantuk, kita cepet-cepet selesaikan ya. Tadi nggak wajilat wa idza tuliyat alaihi zadatul iman, meningkatkan keimanan. Saya dulu kalau pengarsa Abah Nur, di beberapa kesempatan kalau pengarsa Abah Nur mentalkin, saya berada di sampingnya. Hal yang selalu disampaikan pengarsa Abah Nur itu antara lain adalah manfaat dari talqin adalah istiqomah dalam beramal saleh. Istiqomah yang dimaksud bukan istiqomah gaya orang Jakarta, kebiasaan di tempat ibu-ibu yang biasa memimpin Yasin meninggalnya dalam keadaan sedang memimpin Yasin. Di Jakarta, di Jawa Timur, Bu Kopipa Indar Pariwansa sampai terkaget-kaget, orang yang biasa baca Quran kayak Ustadz kita meninggalnya ketika sedang membaca Al-Quran. Maka hati-hati bapak-bapak, jangan banyak nyawer. Isi nyawer maut. Ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Kemunafikan yang sifatnya keyakinan, artinya orang itu memang bukan orang mukmin, tapi ngaku-ngaku beriman. Inilah ayat-ayat yang banyak dikemukakan dalam Al-Quran, dalam hadis itu. Misalnya dalam Al-Quran dari ayat 8 sampai 20 itu tentang itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum, ada lagi minal munafiqin yukhadi'una Allah wa idza wallahu khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu sala yura'una nas. Nifaq i'tiqadi. Ada lagi nifaq amali. Nifaq amali artinya kita orang Islam, kan kalau di surat Al-Baqarah itu 1 sampai 5 cerita tentang orang muttaqi, 6, 7 cerita tentang orang kafiri, 8 sampai 20 cerita tentang orang munafikin. Kita memang masuk kelompok yang pertama muttaqin, tapi seringkali musingin. Muttaqin, kafirin, munafikin bagian kita, muttaqin yang musingin babe, kadang-kadang musingin istri juga.
wa ta'ala yauma yujazal 'ibadu bi a'malihim idhabu ila alladziina kuntum tura'una bi a'malikum wanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa. Saat orang-orang diberi balasan atas amal soleh mereka, Allah bilang, ente pergi sono, cari orang yang kamu pamerkan nama, lalu lihat apa mungkin mereka memberikan pada kamu balasan atas amal. Kagak diterima. Dalam bahasa agama, riya termasuk muhbitatul a'mal, penggugur amal. Hati-hati, setan sekarang sudah rada ongkang-ongkang kaki menggoda. Min dzikrillah bari aminan nifaq atau bara'atun minan. Kutibat tahu bara'atun minan nifaq. Siapa yang banyak berzikir kepada Allah, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari sifat kemunafikan. Kalau apalagi kalau digabungkan, ini berat memang. Sifat-sifat kemunafikan itu berat banget. Maka Rasul memberikan pada kita fasilitas memberangus sifat-sifat ini. Satu zikir. Kalau Bapak Ibu berkesempatan luar biasa bisa dilaksanakan. Orang-orang tarekat di luar TKN sudah banyak melakukannya, termasuk di TKN juga. Namanya sholat berjamaah 40 hari. Hadisnya man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin la tafutu salatun yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atani bara'atun minan nifaq bara'atun minan nar. Siapa yang menunaikan haji wahyu, tahu haji wahyu? Haji sawah napayu, payu itu laku. Kalau di Betawi kebanyakan hajinya Haji Mansur, halamannya digusur, berangkat. Kalau pejabat hajinya Haji Nurdin, nurutkeun dinas. Abu Bakar dulu mah atas budi baik Golkar. Kami ini ustadz-ustadz yang biasa berdakwah di Thariqah, rata-rata hajinya haji kosasi, ongkos. Bagaimana mau berangkat? Duitnya juga kagak ada. Tapi Ustadz Sirojudin Royani aja sempat mengatakan, bagi murid-murid Abah pengamal Thariqah berangkat ke Tanah Suci itu tinggal menunggu waktu. Angkat tangan yang belum umroh. Yang belum umroh angkat tangan. Pengen umroh? Yang belum haji banyak? Pengen haji? Saya sebut tadi kepada Pak Panggersa, 3 orang murid Abah berangkat satu angkatan, dan semuanya saya tahu itu bukan duit. Saya bersama istri qa'ada yadhkurullah hatta tatwa syams thumma shalla rak'atain kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin wa qala tambah bareng sama setan sembahyang. Jangan juga sebelum matahari terbit, salah, itu haram, boro-boro dapat pahala, dosa itu. Yang dibenarkan adalah 20 menit setelah matahari terbit, itu adalah awal waktu sholat duha. Maka kata Imam At-Thayyibi, sholat yang dilakukan itu dalam hadis tadi, satu bisa berarti sholat duha karena dilakukan di awal waktu duha. Boleh juga disebut sholat isyraq seperti yang bisa kita pahami. Tapi waktunya itu awal sholat duha, jangan sebelumnya, karena terancam berbarengan dengan setan sembah yang larangan. Yang kedua, bersama dengan matahari. Banyak di antara teman-teman kita kerajinan, kelamaan kali, kan pegel juga lah, ilah nyampe-nyampe. Tidak mungkin Allah menyuruh, tidak mungkin seorang hamba menunaikan ibadah kepada Allah lalu Allah balas kebaikannya secara dicicil nanti di akhirat. Kita tunaikan ibadah dengan cash,
tidak mungkin Allah membalasnya dengan cicil.